Bab 1561, Kaktus, jangan lupa subscribe. Apa yang kamu inginkan? Han Sen memandang Luo Yu, mengerutkan kening. Luo Yu mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu ingin pergi berburu makhluk super, kan? Kalau begitu, untuk menghormati Luo Lan, aku akan memberimu kesempatan ini. Petik 2. Han Sen sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa Luo Yu bermaksud menyakitinya, namun pria itu mengundangnya untuk berburu makhluk super. Makhluk super pasti yang ditemukan oleh Jia Sidao. Apakah itu benar-benar perlu? Han Sen memandang Luo Yu, ekspresinya terselubung. Dia punya ide tentang apa yang diinginkan Luo Yu. Apakah kamu terlalu ayam untuk pergi? Kata Luo Yu, dengan tidak hormat. Tentu saja aku bisa pergi bersamamu, tapi aku akan mendapatkan setengah dari makhluk super yang kuburu. Han Sen tidak terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan Luo Yu. Jika dia bisa mendapatkan esensi geno kehidupan, dia akan benar-benar pergi. Tidak masalah. Selama kamu bisa menjatuhkan mereka, Luo Yu berjanji padanya dengan mudah. Kapan kita akan pergi? Han Sen tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Besok, kata Luo Yu. Oke, jawab Han Sen. Dia kemudian meninggalkan halaman dan pergi menemui Little Silver. Kakak kedua, kita berusaha keras untuk menemukan kesamaan dengan Jia Sidao dan menyingkirkan Han Sen. Mengapa kita membawanya sekarang? Tanya Luo Hui. Luo Yu berkata dengan dingin, aku akan mengusirnya sebelumnya karena aku ingin menunjukkan kepadanya kekuatan keluarga kami, dan aku akan membawanya sekarang untuk menunjukkan kekuatan kami lagi kepadanya. Dan aku juga ingin menunjukkan kepada kakek buyut kami bahwa ada bakat dalam keluarga kami. Dia tidak memberi kita kesempatan. Petik 2. Betul sekali. Apa yang dipikirkan kakek buyut kita? Mengapa dia menggunakan Han, bukan kita? Gumam Luo Hui. Pilihan Luo Haitang telah membuat kesal banyak dari keluarga Luo. Mereka tidak dalam posisi untuk menilai keputusannya, tetapi tidak satupun dari mereka yang senang dengan keputusan itu. Sekarang mereka akhirnya bertemu Han Sen, mereka ingin tampil baik di depan Luo Haitang. Mereka ingin Luo Haitang tahu bahwa mereka lebih baik dari Han Sen. Luo Yu tidak berpikir dia lebih buruk dari Han Sen. Han Sen mungkin adalah bangsawan super pertama di aliansi, tetapi bagi mereka, itu hanya lelucon. Dengan bantuan Luo Haitang, Luo sudah mendapatkan gen super, tetapi karena aturan keluarga Luo, mereka tidak mempublikasikannya. Luo Li hanya bisa tersenyum di dalam saat dia mendengarkan kata-kata kasar Luo Yu. Dia sangat mengenal Luo Yu dan Luo Hui. Mereka memang memiliki kekuatan, tapi tak satu pun dari mereka yang luar biasa, dan dengan status Luo Haitang di penampungan pembunuh dewa, mereka telah dimanjakan sejak hari mereka lahir. Bahkan demigod lain di aliansi harus memberi mereka rasa hormat yang sangat besar sehingga mereka mengira mereka adalah dewa paling kuat yang ada selain Luo Haitang dan beberapa makhluk hebat lainnya. Mereka membenci para dewa biasa dengan segenap hati mereka, dan mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Keesokan harinya, Han Sen membawa Little Silver ke alun-alun penampungan pembunuh dewa dan menemukan Luo Yu sudah berdiri di sana. Jia Sidao juga ada di sana, dan dia terkejut melihat Han Sen. Dia berpura-pura tersenyum. Sungguh kebetulan, Saudara Han. Bukan kebetulan, aku memanggilnya, dan dia akan mengikuti kita kali ini, kata Luo Yu. Jia Sidao terbatuk, merasa canggung. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Luo Yu. Luo Yu lah yang meminta Jia Sidao untuk mengusir Han Sen, namun sekarang pria itu meminta Han Sen untuk ikut dengan mereka. Luo Yu mengajak Han Sen untuk melihat beberapa makhluk, tapi dia tidak banyak bicara. Bagaimanapun, bukanlah pekerjaan mudah untuk menjinakkan makhluk-makhluk kuat. Hanya ada beberapa makhluk super di penampungan pembunuh dewa, selain itu, bahkan makhluk super di tempat penampungan tidak akan membiarkan mereka mendorong mereka seperti ini. Jauh lebih sulit untuk memperbudak makhluk super daripada membunuh mereka. Makhluk super Han Sen pada dasarnya dibesarkan olehnya ketika mereka masih anak-anak. Yang dewasa seperti kuda merah kecil tidak akan patuh seperti yang seperti Little Silver, dan sulit untuk memanipulasi mereka. Semua orang melakukan perjalanan di bawah bimbingan Jia Sidao, dan Luo Li juga mengikuti mereka. Kekuatan bertarungnya tidak bagus, karena dia hanya memiliki inti geno batu permata. Luo Yu dan Luo Hui tidak mengandalkan bantuannya, mereka hanya mengambilnya karena mereka ingin dia menjadi saksi. Luo Li bukanlah seorang Luo karena darahnya, tapi dia bertanggung jawab untuk membantu Luo Haitang dengan tugas-tugas biasa, jadi dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Luo Haitang daripada yang mereka lakukan. Jika Luo Li melihatnya, berarti Luo Haitang juga melihatnya. Luo Yu dan Luo Hui tidak melakukan satu serangan pun dalam perjalanan mereka. Ketika mereka bertemu dengan sekelompok makhluk, para demigod yang mengikuti mereka menangani ancaman tersebut. Para dewa itu telah melekat pada Luo, tetapi mereka tidak memiliki darah Luo, jadi mereka tidak dapat mempraktikkan sutra langit yang dipalsukan. Setelah lebih dari 4 hari, mereka akhirnya sampai di bukit pasir yang dibicarakan Jia Sidao. Tanah ditutupi pasir putih, dan Han Sen bisa melihat bayangan hijau acak di kejauhan. Mereka sangat besar, kaktus bulat.
Jia Xidao menunjuk ke arah kaktus itu dan berkata, hati-hati, semuanya. Kaktus bukanlah tumbuhan, mereka makhluk. Makhluk super yang aku bicarakan adalah kaktus di jantung bukit pasir ini. Petik 2. Kekuatan macam apa yang dimiliki kaktus ini? Tanya Luo Yu. Jia Xidao tidak mau mengatakan apapun sebelum mereka tiba, jadi Luo Yu tidak tahu lebih dari Han Sen. Jia Xidao tidak menemukan alasan untuk menyembunyikannya lagi. Dia menunjuk ke kaktus yang paling dekat dengan mereka dan berkata, kaktus itu tidak bisa bergerak, tapi duri mereka bisa keluar. Duri bisa bergerak lebih dari setengah mil, jadi kita harus berhati-hati. Petik 2. Jangan khawatir, Luo Yu memanggil perisai jiwa binatang, dan dia berjalan menuju salah satu kaktus. Ketika mereka hanya 1000 kaki jauhnya dari kaktus, ia melihat Luo Yu. Tiba-tiba, duri yang panjangnya beberapa inci dimuntahkan. Setidaknya ada 100 orang. Namun, duri itu tidak mampu menembus perisai Luo Yu. Perisai menangkis semuanya, sementara Luo Yu terus berbaris menuju kaktus. Kaktus itu sepertinya memiliki duri yang tak berujung. Setelah selesai menembakkan duri putaran pertama, mereka segera tumbuh kembali dan mulai memuntahkan lagi. Namun, tidak ada duri yang sangat kuat, jadi perisai mampu menangkisnya. Luo Yu berlari ke kaktus dan memotongnya menjadi 2. Ia adalah makhluk, tapi ia hanya makhluk mutan. Jia Xidao, apakah kamu yakin ada kaktus di tingkat super? Luo Yu bertanya pada Jia Xidao setelah membunuh kaktus. Pasti ada, aku tidak sengaja masuk ke sini sebelumnya, dan aku melihat kaktus yang terbuat dari emas, dan itu setingkat darah suci. Ada satu lagi yang terlihat seperti pilar kristal, dan itu pasti makhluk super, kata Jia Xidao. Kalau begitu ayo kita lanjutkan. Luo Yu melihat lebih jauh ke dalam bukit pasir, lalu memimpin jalan dengan perisainya. Bab 1562, Kaktus Kristal. Kaktus biasa bukanlah ancaman bagi Luo Yu dan yang lainnya. Mereka memiliki kekuatan langit yang dipalsukan, dan tidak ada kaktus yang bisa membela diri melawan mereka. Namun, Han Sen juga menyadari bahwa Luo Yu dan yang lainnya hanya berlatih setengah dari sutra langit yang dipalsukan. Dia tidak mengerti mengapa Luo Haitang bahkan tidak mengajari anggota keluarga langsungnya versi lengkap sutra langit yang dipalsukan. Adapun tubuh Luo Yu, itu juga tampak aneh bagi Han Sen. Baik kekuatan dan kecepatannya tampaknya telah mencapai tingkat super, tetapi kekuatan hidupnya tidak tampak sekuat yang seharusnya. Sebaliknya, itu tetap berada di level darah suci. Han Sen tidak tahu bahwa Luo Haitang telah memperoleh esensi geno kehidupan sejak lama, tetapi dia tidak dapat menyerap esensi geno kehidupan karena praktik perubahan Shuro. Luo lainnya seperti Luo Yu adalah manusia biasa, tetapi mereka belum menemukan metode untuk menyerap esensi geno kehidupan dari Suaka Dewa pertama, belum lagi Suaka Dewa keempat. Dulu, cairan gen yang sekarang digunakan kebanyakan orang untuk menyerap esensi gen kehidupan belum ditemukan. Mereka yang berasal dari generasi ayah Luo Yu dan Luo Hui mempelajarinya dalam waktu yang lama, dan akhirnya mereka menemukan metode khusus untuk menggunakan esensi geno kehidupan. Cara tersebut tidak sama dengan cara konvensional dalam menyerap genos esensi kehidupan. Mereka meminjamnya dari solusi geno yang dirancang untuk Qigong, dan itu memperlakukan esensi geno kehidupan sebagai solusi geno. Meskipun teknik ini tidak memungkinkan pengguna untuk menggabungkan esensi geno kehidupan dengan darah dan daging mereka sendiri, teknik ini menciptakan solusi geno yang aneh dengan asal mula kekuatan Luo. Luo memiliki jenis kekuatan khusus selain dari kekuatan langit yang dipalsukan. Ketika mereka tiba di tempat suci Dewa keempat, solusi geno yang telah mereka kental diubah menjadi inti geno diri. Lebih penting lagi, inti geno diri tersebut masih memiliki kemampuan yang sama dalam menyerap esensi gen kehidupan. Saat inti geno terbentuk, secara otomatis ia berada pada level super. Selain inti geno diri, mereka juga bisa memadatkan inti geno diri kedua dari sutra langit yang dipalsukan, itulah mengapa Luo sangat bangga. Memiliki 2 inti gen sendiri, dengan salah satu inti tersebut segera naik ke tingkat super, memberi Luo pengaruh untuk menjelajahi aliansi. Namun, ada kerugian besar pada metode ini, tubuh mereka belum mencapai level super, jadi Luo secara fisik lemah. Kekuatan hidup mereka belum mencapai level super, itulah sebabnya mereka merasa aneh bagi Han Sen. Beberapa ratus mil ke dalam bukit pasir, mereka mulai menemukan kaktus yang terbuat dari emas. Mereka semua adalah makhluk darah suci, namun mereka masih dibunuh oleh Luo Yu dan Luo Hui dengan satu serangan. Kekuatan setengah sutra langit yang dipalsukan sudah luar biasa. Han Sen juga membunuh beberapa kaktus emas dengan tayanya dan mendapatkan jiwa binatang buas. Itu adalah gada berat yang terbuat dari emas, dan terlihat kuat. Namun, Han Sen tidak tahu cara menggunakan jenis senjata yang tidak populer ini, jadi dia harus menukarnya. Kaktus itu aneh. Mereka tumbuh di pasir, jadi mereka tidak bisa bergerak sama sekali, dan teknik serangan yang mereka miliki hanyalah duri. Daging dan darah mereka juga tidak bisa dimakan. Jika Han Sen belum membunuh beberapa, dia bahkan tidak akan mengira mereka adalah makhluk. Luo Yu dan yang lainnya tidak terkejut melihat Han Sen membunuh makhluk darah suci. Jika Han Sen tidak bisa melakukan itu, Luo Haitang tidak akan menghargainya.
Kaktus itu. Setelah berjalan 1000 mil ke dalam bukit pasir, Jia Xidao menunjuk ke depan mereka. Han Sen dan Luo Yu dan yang lainnya mengikuti pandangan Jia Xidao. Mereka melihat kaktus setinggi 10 kaki, terbuat dari kristal, mendidih di bawah matahari. Dan itu bukan satu-satunya kaktus. Di belakang kaktus tersebut terdapat banyak kaktus kristal lainnya dengan berbagai bentuk. Semua orang berhenti berjalan, dan tidak ada yang berani bergerak maju lagi. Bahkan Luo Yu dan Luo Hui harus berhati-hati saat menghadapi makhluk super. Lagi pula, tubuh mereka hanya sekokoh makhluk darah suci, jadi mereka bisa saja dibunuh oleh makhluk super. Kamu ingin membunuh makhluk super, kan? Sekarang adalah kesempatan kamu untuk melakukannya. Mari kita lihat apakah kamu benar-benar bisa melakukannya atau tidak, kata Luo Yu, memandang Hansen. Hansen melihat kaktus yang terbuat dari kristal itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bahkan belum tahu kemampuan kaktus itu, jadi sebaiknya aku mengujinya terlebih dahulu. Meskipun kaktus sebelumnya tidak bisa bergerak sama sekali, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kaktus ini juga tidak akan bisa bergerak, jadi Hansen tidak ingin mengambil risiko. Jika kamu terlalu takut untuk mencobanya, maka aku akan melakukannya dulu, kata Luo Yu sambil memanggil inti genonya. Sebuah baju besi kristal merah menutupi tubuh Luo Yu, dan pisau muncul di tangannya. Armor kristal merah itu tampak aneh. Hansen merasa itu terbuat dari esensi geno kehidupan, tetapi dia tidak tahu bagaimana itu dilakukan. Pedang Luo Yu tampak seperti pedang raja dia, tapi tidak sehalus pedang raja. Ini sangat aneh. Kekuatan baju besi kristal itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan sutra langit yang dipalsukan sama sekali, tapi memberi Luo Yu kekuatan yang luar biasa. Minat Hansen terusik. Luo Yu mengangkat perisainya dan berlari menuju kaktus yang paling dekat dengannya. Sama seperti kaktus biasa, ia memuntahkan banyak duri yang tampak seperti kristal. Duri terbang menuju Luo Yu seperti badai. Sial! Duri menembus perisai darah suci Luo Yu. Namun, duri yang menghantam tubuhnya dihalangi oleh armor kristal, jadi tidak melukainya sama sekali. Hansen mengangguk. Luo benar-benar punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Dengan baju besi itu, hanya sedikit manusia seperti Gu Qingcheng yang benar-benar bisa menyakitinya. Petik 2. Luo Yu bergegas menuju kaktus kristal seperti prajurit lapis baja berat. Duri menghantam baju besinya, membuat suara seperti hujan di atap seng, tapi masih gagal menembus baju besi itu. Luo Yu semakin dekat dan lebih dekat ke kaktus. Bilah di tangannya yang berisi kekuatan misterius dari langit yang dipalsukan menebas ke arah kaktus kristal. Jia Xidao sangat gembira, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Luo Yu luar biasa. Kami bahkan tidak bisa membandingkan dengannya. Petik 2. Luo Hui tersenyum. Itu hakmu untuk bekerja sama dengan kami. Inti geno kakak laki-laki memiliki serangan dan pertahanan. Membunuh makhluk yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya akan mudah baginya. Tunggu saja di sini untuk hadiahnya. Petik 2. Pedang Luo Yu mengenai kaktus kristal saat mereka berbicara, tetapi di detik berikutnya, wajah Luo Yu jatuh. Pedang inti geno yang berisi kekuatan langit yang dipalsukan menebas kaktus kristal, tapi tidak bisa melukai kaktus kristal sedikitpun. Bila inti geno adalah inti geno yang dipadatkan dari sutra langit yang dipalsukan, jadi tidak bisa langsung tumbuh ke tingkat super seperti inti geno diri pertama. Itu masih inti batu permata. Tubuh kaktus kristal terlalu padat. Bahkan jika itu memiliki kekuatan Falsified Sky, pedang itu tidak dapat menghancurkan tubuh kaktus kristal sama sekali. Bab 1563, Blade dan Baton. Luo Yu mencoba menahan serangan duri kristal, dan dia terus menebas kaktus kristal dengan pedangnya. Dia memukul kaktus kristal dengan mudah setiap saat. Dia telah menutupi seluruh permukaan kaktus dengan pukulan, namun dia hanya meninggalkan bekas goresan putih di permukaannya. Hansen menggelengkan kepalanya. Aspek terbaik dari kekuatan langit dipalsukan adalah bahwa ia mengenai targetnya setiap saat, dan bahkan dapat melewati pertahanan dan memberikan kerusakan di dalam tubuh. Dalam kasus ini, bagaimanapun, Luo Yu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk merusak tubuh kaktus kristal. Meskipun dia bisa memukulnya, dia tidak akan bisa mematahkannya. Petik 2. Luo Hui dan Jia Xidao sangat ketakutan melihat Luo Yu tidak bisa mematahkan kaktus. Luo Yu melawan kaktus kristal, namun ia tidak dapat melukai kaktus kristal, sedangkan kaktus kristal juga tidak dapat menyakitinya. Luo Yu berjuang untuk sementara waktu, lalu dia tiba-tiba mundur, meninggalkan jangkauan serangan kaktus kristal. Tubuhnya terlalu kokoh. Luo Hui, kamu adalah satu-satunya kesempatan kami sekarang, kata Luo Yu sambil memandang Luo Hui. Mungkin inti geno Truth Spear aku bisa melukainya, tapi aku tidak memiliki baju besi inti geno, jadi aku tidak bisa mendekatinya, kata Luo Hui. Tidak seperti Luo Yu, inti geno diri pertama Luo Hui adalah tombak, dan itu adalah inti tingkat super yang sangat merusak. Jangan khawatir, aku akan menangkal duri kristal untukmu, dan kamu bisa membunuhnya, kata Luo Yu. Baik, Luo Hui mengangguk. Mereka bergegas ke depan, dan Luo Yu melindungi mereka dari duri sementara Luo Hui bergerak menuju kaktus kristal terdekat.
Luo Hui segera memanggil tombak bersinar yang terbuat dari kristal emas. Itu menembus kaktus kristal, dan setengah ujungnya masuk. Kami pasti bisa membunuhnya dengan mudah. Luo Yu sangat gembira. Dia dan Luo Hui bergerak di antara kaktus kristal, meninggalkan lebih banyak luka pada mereka. Jia Xidao dan yang lainnya juga sangat gembira. Liu Ce berkata, kaktus kristal itu sangat mengesankan. Beruntung kami memiliki Luo Yu dan Luo Hui. Jika tidak, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh mereka. Petik 2. Jia Xidao juga mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, kita akhirnya bisa mendapatkan esensi geno kehidupan, jadi perjalanan ini tidak akan sia-sia. Setelah hampir 3 jam, Luo Hui akhirnya memecahkan kaktus kristal dengan tombak kebenarannya, dan mereka menyaksikan kaktus kristal menghilang. Namun, tidak ada esensi geno kehidupan yang tertinggal. Luo Yu dan Luo Hui telah menggunakan terlalu banyak energi, jadi mereka harus mundur. Apa yang terjadi? Di mana esensi geno kehidupan? Tanya Jia Xidao, bingung. Luo Hui mengerutkan kening. Ini sangat aneh. Meskipun kami membunuh kaktus kristal itu, kami tidak mendengar pemberitahuan apapun tentang kaktus itu dibunuh. Petik 2. Tidak ada pemberitahuan sama sekali. Bagaimana mungkin? Jia Xidao tidak bisa mempercayainya. Ada yang aneh dengan kaktus kristal itu, kata Luo Yu. Jika itu benar-benar makhluk super, seharusnya ia meninggalkan esensi geno kehidupan. Jia Xidao berpikir itu masuk akal. Meskipun dia naik ke suaka dewa keempat sebelum membunuh makhluk super menjadi hal biasa di tempat suci sebelumnya, esensi geno kehidupan bukan rahasia lagi, dan dia tahu bahwa semua makhluk super biasa memiliki esensi geno kehidupan. Kaktus ini tidak memilikinya, jadi pasti ada yang salah dengannya. Kami kehilangan terlalu banyak energi. Mari kita istirahat sebentar, lalu kita bisa membunuh kaktus kristal lain dan melihat, kata Luo Yu, lalu memandang Hansen. Kamu sudah melihat kaktus kristal dan kekuatannya. Apakah kamu tidak ingin pergi dan membunuh satu? Petik 2. Baik, Hansen tidak menolak kali ini. Hansen memperhatikan dengan cermat saat Luo Yu dan Luo Hui bertarung. Kaktus kristal ini tidak jauh berbeda dari kaktus biasa, selain dari kekuatan menyemburkan duri yang lebih kuat dan tubuh yang lebih kokoh. Luo Yu dan yang lainnya melihat Hansen pergi, dan mereka tidak bisa menahan cemberut. Mereka tidak tahu apa yang dimiliki Hansen yang memungkinkannya untuk mempertahankan diri dari kaktus dan membunuhnya pada saat yang bersamaan. Jia Xidao memandang Hansen, terkejut. Dia terkejut bahwa Hansen berani menyerangnya setelah melihat kemampuan mengesankan dari kaktus kristal. Luo Li tidak kaget sama sekali. Dia memperhatikan Hansen, ingin tahu tentang seberapa kuatnya dia. Hansen meninggalkan Little Silver di belakang, dan dia berjalan menuju kaktus seperti pilar setinggi 12 kaki. Kaktus terpicu dan mulai menembakkan duri kristal ke arahnya. Mereka sangat cepat, dan tidak memberinya kesempatan untuk mengelak. Hansen tidak berniat mengelak, sebaliknya, dia memanggil perisai overbearingnya, yang ukurannya tepat untuk melindunginya dari duri, dan kemudian dia terus berjalan dengan perisai di tangannya. Duri menghantam perisai dengan suara berderak. Luo Yu dan Jia Xidao membuka mata lebar-lebar saat mereka melihat duri kristal gagal menembus perisai Hansen. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan mereka. Perisai tidak hanya tidak terluka, tetapi duri memantul dari perisai begitu keras sehingga mereka terkubur kembali di dalam kaktus. Meskipun mereka tidak melakukan banyak kerusakan, itu masih cukup sulit dipercaya. Jiwa binatang macam apa itu? Itu menangkis semua serangan dari makhluk super itu. Kata Luo Hui, terkejut. Itu hanya jiwa binatang. Itu tidak berarti apa-apa. Itu hanya alatnya, bukan kekuatan yang dia miliki, kata Luo Yu dengan dingin. Hansen terus berjalan menuju kaktus kristal. Dia memanggil inti geno split blade-nya dan menebas kaktus seperti sedang memotong tong air. Kaktus yang membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk dihancurkan Luo Hui telah dipotong menjadi 2 oleh Hansen hanya dengan 1 serangan, dan dia bahkan tidak perlu memukulnya untuk kedua kalinya. Bagaimana mungkin? Luo Yu tidak bisa tenang lagi. Dia menatap dengan tidak percaya saat kaktus kristal memudar dan Hansen berdiri di depannya. Jia Xidao dan yang lainnya benar-benar bingung. Mereka mengira Luo Yu dan Luo Hui sangat kuat, namun keduanya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Hansen. Luo Yu dan Luo Hui membutuhkan waktu berjam-jam untuk membunuh satu kaktus kristal, namun Hansen membunuh satu dengan 1 serangan. Kesenjangan di antara mereka begitu besar sehingga mereka bahkan tidak berada di liga yang sama. Luo Li juga kaget. Dia tahu bahwa Hansen kuat, namun ini melampaui apa yang dia duga. Tidak ada pemberitahuan apapun setelah kamu membunuh satu. Apakah kaktus kristal ini benar-benar makhluk? Hansen mengerutkan kening. Seperti yang dikatakan Luo Hui, tidak ada pemberitahuan yang terdengar saat kaktus menghilang. Saat Hansen melihat sekeliling dengan bingung, kaktus kristal semuanya mulai bergerak. Pada saat semua orang menyadari apa yang terjadi, kaktus kristal telah mengelilingi mereka, membuat ngeri semua orang. Bab 1564, Ostentasi, subrek dulu Penatua. Jia Xidao dan yang lainnya terlihat sangat ngeri saat kaktus kristal mengelilingi mereka seperti hutan.
Luo Yu dan Luo Hui juga tampak ketakutan. Luo Yu memiliki baju besi, jadi dia tidak takut pada duri kaktus kristal. Namun, Luo Hui tidak memiliki baju besi untuk melindunginya. Jika kaktus kristal itu menyerangnya dari segala arah pada saat yang sama, tidak mungkin dia bisa bertahan. Luo Yu tidak akan jauh lebih baik. Meskipun dia memiliki baju besi untuk melindunginya, kaktus kristal itu sudah mengelilinginya seperti sangkar. Tidak peduli seberapa kuat armornya, dia akan tetap mati jika dia tidak bisa melepaskan diri. Saat semua orang mulai panik, kaktus kristal itu terpisah dan membuat jalan setapak ke arah lembah gunung. Dua makhluk yang tampak identik sedang berjalan di kedua sisi jalan. Kedua makhluk itu tampak seperti giok, dan bentuk mereka tampak seperti binatang putih yang legendaris. Luo Li kaget saat melihat dua makhluk mutan keluar. Dia berteriak, mereka adalah makhluk super yang disebut binatang putih. Aku pernah melihatnya ketika aku mengikuti Luo Haitang. Namun, dia mengatakan bahwa binatang putih adalah makhluk yang sangat langka, dan sulit bagi mereka untuk berkembang biak. Dia pikir mungkin hanya ada satu binatang putih di seluruh suaka dewa keempat. Dia ingin menjinakkan binatang putih yang kami lihat, tetapi dia berhasil melarikan diri. Ini sangat kuat. Sekarang dua binatang putih muncul pada saat yang bersamaan. Tempat apa ini? Baik Luo Yu dan Luo Hui tampak sakit setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Li. Hutan kaktus yang menakutkan, dan dua makhluk super yang bahkan dipuji oleh patriark mereka. Mereka bahkan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk bertahan hidup sekarang. Kedua binatang putih berjalan di jalan setapak. Mereka menyingkir tanpa menyerang Hansen atau yang lainnya. Setelah binatang putih menyingkir, kelompok itu melihat makhluk lain berjalan di belakang binatang putih. Makhluk itu adalah banteng hitam dengan tanduk kambing, dan ada kabut putih yang mengelilingi kakinya seolah-olah menginjak awan. Binatang suci awan langit. Luo Li sangat ketakutan. Meskipun Luo Li tidak mengatakan apa-apa tentang binatang suci awan langit, nama itu sendiri telah membuat Luo Yu dan Luo Hui putus asa. Jia Xidao tidak tahu apa itu Sky Cloud Secret Beast, tapi dia tahu dari Luo Yu dan Luo Hui bahwa itu bahkan lebih menakutkan daripada White Beast. Sky Cloud Beast terus berjalan ke arah mereka. Meskipun tidak mengeluarkan kekuatannya, itu membuat Luo Yu merasakan tekanan yang tak dapat dijelaskan. Keringat menutupi telapak tangannya. Jika bukan karena kaktus kristal menghalangi jalan mereka akan lari jauh alih-alih berdiri di sana menatap binatang suci awan langit. Luo Yu dan Luo Hui sama-sama pernah mendengar tentang binatang suci awan langit sebelumnya. Mereka adalah makhluk super yang mengamuk, dan mereka adalah beberapa makhluk paling kuat di suaka dewa keempat. Tidak peduli seberapa sombong dan bangganya Luo Yu dan Luo Hui, mereka tidak akan cukup naif untuk berpikir bahwa mereka sebenarnya bisa menyaingi makhluk super yang mengamuk. Mereka sudah tenggelam dalam keputusasaan saat Sky Cloud Secret Beast berjalan ke arah mereka. Mereka tidak melihat peluang untuk bertahan hidup. Binatang suci awan langit berjalan ke pengepungan. Ia bahkan tidak melirik Luo Yu dan yang lainnya, sebaliknya, itu melangkah langsung ke arah Hansen. Apakah kamu Sky Sword Hansen? The Sky Cloud Secret Beast menatap Hansen dengan matanya yang tampak seperti lonceng kuningan. Aku Hansen, tapi aku tidak akan menyebut diri aku Sky Sword. Kamu siapa? Hansen sedikit linglung. Dia sudah bersiap untuk melakukan pertempuran besar. Dia berencana untuk menggunakan teknik yang dia pelajari di Guts Ruin dan memanggil menara takdirnya untuk menghancurkan jalan keluarnya. Dia tidak menyangka makhluk menakutkan itu akan memanggil namanya. Luo Hui dan Luo Yu melihat di antara binatang suci awan langit dan Hansen, bingung, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Jelas, Hansen tidak tahu apa itu Sky Cloud Secret Beast, namun itu memanggil nama Hansen, jadi rupanya, itu datang untuknya. Ini memang pedang langit, yang mulia. Tuan muda aku ingin bertemu dengan kamu, jadi silakan datang ke penampungan dan sambut dia. The Sky Cloud Secret Beast mengangguk ke White Beast di sampingnya. Salah satu binatang putih pindah untuk berbaring di depan Hansen. Sepertinya itu ingin Hansen mengendarainya. Luo Yu dan yang lainnya semuanya bingung. Bahkan jika Luo Haitang datang ke sini sendirian, dia tidak akan mendapatkan kita seperti itu coming. Bagaimanapun, Luo Haitang sangat ganas sehingga banyak makhluk dan roh membencinya. Jika Sky Cloud Secret Beast bertemu dengannya, mungkin akan terjadi pertempuran besar alih-alih sambutan hangat seperti ini. Selain itu, binatang suci awan langit mengatakan ia memiliki seorang master. Makhluk ini cukup menakutkan untuk mengendalikan binatang suci awan langit, dan dia baru saja mengundang Hansen ke tempat penampungannya dengan presentasi yang begitu mencolok. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan apa yang sedang terjadi. Maaf, bolehkah aku bertanya siapa tuan muda kamu? Hansen tidak bisa memikirkan siapapun yang dia kenal yang mampu membeli sesuatu yang begitu besar. Kamu akan tahu saat bertemu dengannya. Sky Cloud Secret Beast tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Hansen melihat bahwa Sky Cloud Secret Beast tidak berarti sesuatu yang bermusuhan, dan selain itu, dia tidak benar-benar punya pilihan. Alih-alih mengajukan lebih banyak pertanyaan, dia hanya duduk di atas binatang putih. Binatang suci awan langit berbalik dan mulai berjalan jauh ke dalam bukit pasir sementara binatang putih yang membawa Hansen mengikutinya.
Little Silver terbaring di kepala Hansen. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke arah Sky Cloud Secret Beast di depannya. Bauer menunggangi kuda laut es kecil di belakang Hansen, dan bintang kecil dengan cepat mengikutinya. Apa yang harus kita lakukan? Luo Hui bertanya dengan cemas. Mereka masih dikelilingi oleh kaktus kristal dan tidak bisa keluar. Dia adalah putra dari saudara perempuan Lan. Dia akan berbelas kasihan. Luo Li kemudian mengikuti Hansen, menatapnya mengendarai binatang putih dengan ekspresi yang rumit. Luo Yu mengatupkan giginya dan meminta Luo Hui dan yang lainnya untuk mengikutinya. Jia Xidao tidak punya pilihan lain. Dia gugup, tetapi semuanya juga tampak sedikit sulit dipercaya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, atau apa yang dia hadapi. Di bawah bimbingan Sky Cloud Secret Beast, semua orang tiba di area terdalam dari Bukit Pasir. Mereka melihat tempat berlindung yang tampak seperti gunung perunggu, dan itu spektakuler. Ada roh yang menunggu di depan tempat penampungan. Ketika Luo Yu dan yang lainnya melihat roh itu, mereka tampak lebih kesal. Luo Haitang terkenal di tempat penampungan ini. Dia dihormati, tapi dia juga punya banyak musuh. Biasanya, semua musuh Luo Haitang adalah makhluk yang mengerikan. Luo Yu dan Luo Hui mengenali roh itu ketika mereka melihatnya berdiri di depan perlindungan Gunung Perunggu. Roh itu adalah keturunan salah satu musuh Luo Haitang, dan memiliki reputasi yang bagus di tempat perlindungan. Jika roh itu tahu bahwa mereka adalah keturunan Luo Haitang, mereka mungkin akan dikutuk. Bab 1565, Sky Sword is my teacher. Wajah Luo Yu dan Luo Hui sedikit pucat. Saat mereka masih gelisah, roh itu muncul. Guru Sky Sword, kamu akhirnya sampai di sini. Aku menunggumu untuk waktu yang lama. Roh itu berjalan di depan Hansen dan membungkuk dengan serius. Dia berbicara dengan penuh semangat. Luo Yu, Luo Hui, dan Luo Li dibekukan. Jia Xidao tidak tahu siapa roh itu. Luo Yu tahu tentang roh, dan dia menyaksikan roh itu membungkuk ke arah Hansen. Itu adalah hal yang tidak terbayangkan, dan mereka awalnya percaya diri mereka sedang bermimpi. Putra Kaisar Perapian adalah Sumi, dan dia serta ibunya adalah Kaisar generasi kedua. Dia telah membungkuk kepada manusia, dan mereka tidak pernah berpikir hal seperti itu akan terjadi. Lagi pula, sejak kapan umat manusia mencapai reputasi seperti itu? Dan sejak kapan mereka mendapatkan hak untuk dihormati seperti itu? Bahkan Luo Haitang, meski menjadi sangat terkenal, tidak pernah mendapatkan rasa hormat dan hak istimewa yang didapat Hansen. Tapi sekarang mereka melihat Sumi membungkuk kepada Hansen dan menyambutnya di tempat penampungan, tingkat prestise dan rasa hormat yang diperolehnya bukanlah lelucon. Hansen telah berjanji pada Sumi bahwa dia akan mengajarinya keterampilan pedang, tetapi dia tidak pernah berharap untuk bertemu dengan roh di sini. Dengan sangat terkejut, Hansen berkata, Furnace Shelter ada di sini. Sumi tersenyum. Guru, Furnace Shelter memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Kami pindah ke sini baru-baru ini, tetapi kami tidak berharap untuk bertemu dengan kamu. Ini sangat kebetulan. Petik 2. Setelah memasuki Furnace Shelter, Sumi membawa Hansen ke aula. Luo Yu dan yang lainnya melihat Bauer dan Little Star mengikuti, dan mereka juga mulai mengikuti. Namun, mereka dihentikan. Tunggu di sini. Jika bukan karena Mr. Skysword, kalian manusia dari penampungan pembunuh dewa akan terbunuh. Binatang putih bersenandung. Mereka menjaga sisi kiri dan kanan pintu masuk aula. Luo Yu tidak tahu kemana mereka bisa pergi. Mereka tidak mau jalan-jalan di Furnace Shelter, jadi mereka hanya menunggu di luar. Mereka cukup gugup, tapi mereka masih senang Hansen ada di sana. Jika tidak, mereka mungkin terbunuh. Tentu saja, jika Sumi tahu tentang dendam antara Luo Haitang dan Kaisar Tungku, mereka akan tetap berada di blok pemotongan. Apa yang dia lakukan? Mengapa roh seperti Sumi mematuhinya? Bahkan Big Luo tidak menerima perlakuan seperti itu. Luo Li melihat ke arah aula dengan ekspresi yang rumit. Jalan ke dalam telah ditutup sekarang, jadi dia tidak bisa melihat apa yang dilakukan Hansen di sana. Sumi, apakah ini guru yang kamu minta? Di dalam aula, Kaisar Perapian, yang tampak seperti dewa, memandang Hansen dan mengerutkan kening. Sumi telah membuatnya terdengar penting ketika dia meminta agar Sky Cloud Beast membawa kembali Hansen. Kaisar Tungku mengira Sumi akan mendapatkan guru yang sangat kuat. Dia tidak berharap itu hanya manusia, yang bahkan tidak super, pada saat itu. Apa yang bisa kamu ajarkan pada putraku? Kaisar Tungku tidak senang dengan keputusan Sumi, tapi dia tidak terlalu berani untuk mengusir Hansen saat itu juga. Sumi ingin belajar ilmu pedang dariku, jadi aku akan mengajarinya keterampilan pedang, jawab Hansen. Sumi dengan cepat melangkah masuk dan berkata, Ayah, keterampilan pedang guru kuat, dan bahkan Six Patas mengatakan bakatnya setinggi langit. Itulah mengapa dia disebut Skysword. Petik 2. Kaisar Tungku mendengar itu dan benar-benar yakin. Untuk mendapatkan pujian dari 6 jalan, Hansen haruslah sangat kuat.
Tapi Furnace Emperor tidak tahu apa yang begitu spesial dari Hansen, jadi dia berkata, jika kamu telah mendapatkan nama Skysword, dan mendapatkan apresiasi dari Six Paths Emperor, skill pedang kamu pasti bagus. Kebun aku memiliki tanda pedang. Itu disampaikan oleh Kaisar Pedang Suci selama kenaikannya ke tempat suci kelima. Kamu bisa melihatnya. Mungkin kamu bisa belajar sesuatu. Petik 2. Kaisar Pedang Suci yang dia sebutkan adalah seorang kaisar yang jago pedang. Dia sangat kuat di tempat suci Dewa keempat, sekitar 500.000 tahun yang lalu. Bakatnya yang paling mengesankan adalah kemahirannya dengan pedang. Ketika dia naik level, dia menghancurkan dimensi dengan pedangnya. Gempa susulan menghantam gunung, meninggalkan celah di lanskap yang tidak pernah pudar. Gunung itu milik Kaisar Perapian, dan dia memindahkannya ke taman agar dekat dengan Sumi. Lebih mudah bagi Sumi untuk mempelajari keterampilan pedang darinya, dengan memilikinya sana. Skill pedang Holy Sword Emperor sangat spesial. Banyak elit pedang telah berziarah untuk mengunjungi bekas luka itu, tetapi lebih sering daripada tidak, mereka tidak belajar apa-apa. Beberapa sangat tergoda olehnya, dan beberapa bahkan hampir kehilangan pedangnya. Kaisar Tungku ingin membiarkan Hansen melihatnya sehingga dia bisa menguji ketabahan pikiran manusia. Jika luka itu benar-benar merenggut hati Hansen dan dia tergoda oleh Swordmin, tidak peduli seberapa baik orang mengatakan dia tidak akan menjadi guru yang cukup baik untuk Sumi. Sumi tahu ini adalah permainan Furnace Emperor, tapi dia tidak berpikir Hansen akan tergoda oleh Swordmin. Jadi, dia berkata, "Guru, biarkan aku membawamu ke tanda pedang." Hansen dan Furnace Emperor tidak banyak bicara. Berbicara dengan roh, yang sedang duduk dengan anggun di singgasananya, itu membosankan. Jadi, dia senang pergi dengan Sumi. Hansen membawa Bauer bersamanya ke taman. Dan sementara itu disebut taman, itu sangat besar. Gunung setinggi 1000 meter hanya menempati 1/5 dari ruang di sana. Hansen melihat ke gunung. Ada tanda pedang di sana yang hampir membelah gunung menjadi dua. Sumi menjelaskan, Kaisar Pedang Suci memecahkan kekosongan dengan pedangnya dan menciptakan jalan yang membawanya ke tempat suci kelima. Gelombang pedang mendarat di gunung ini dan meninggalkan pikiran pedang. Banyak elit pedang telah menghadapi ini tetapi tidak memiliki apa-apa. Aku datang ke sini untuk mencoba dan belajar dari sasaran, tetapi bahkan aku tidak dapat mempelajari apapun. Petik 2. Jika ditinggalkan oleh seorang kaisar pedang, kamu seharusnya bisa mempelajari sesuatu, kata Hansen, dengan kebingungan. Berdiri di pintu, Hansen merasakan kehadiran yang sangat menakutkan yang berasal dari tanda pedang. Ahli pedang itu kuat, hanya berada di dekatnya seharusnya memungkinkan untuk semacam pembelajaran. Seperti yang dikatakan orang, jika kamu membaca 300 puisi dan masih tidak dapat menulis puisi kamu sendiri, setidaknya kamu akan dapat membaca. Kamu tidak bisa pergi tanpa apa-apa. Guru, kamu tidak mengerti. Ilmu pedang Kaisar Pedang Suci itu istimewa. Banyak elit kelas Kaisar berkunjung ke sini, dan tidak ada dari mereka yang belajar apapun. Banyak dari mereka yang tergoda dan hampir kehilangan diri mereka sendiri, Sumi menjelaskan sambil membawa Hansen ke taman. Di Aula Roh, Kaisar Perapian dan Roh Wanita mengawasi melalui cermin tua saat Hansen memasuki taman. Jika manusia itu tidak tergoda oleh tanda pedang, apakah kamu benar-benar akan membiarkan Sumi menjadi muridnya? Roh perempuan itu mengerutkan kening saat menonton umpan video. Jika dia tidak tergoda oleh Swordmin, dan dengan apa yang Kaisar Enam Jalan katakan tentang dia, aku hanya bisa menganggap dia memenuhi syarat, kata Kaisar Tungku. Roh perempuan itu menggelengkan kepalanya. Guru anakku seharusnya menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Menjadi berkualitas tidak cukup bagi aku. Petik 2. Bab 1566, Holy Swordmin. Hansen memasuki taman dan merasakan pengaruh Swordmin muncul dari celah. Swordmin itu aneh. Kebanyakan pendekar pedang akan memberi orang perasaan tajam atau sensasi intimidasi yang kuat. Tapi Swordmin ini secara khusus berbeda. Itu bekerja keras bola-balik seperti ombak, tanpa henti. Tidak terasa mengintimidasi, tapi sulit dan tangguh. Rasanya seolah-olah Swordmin tidak kuat pada awalnya, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk melawannya melalui keinginan mereka sendiri. Namun, itu bukan tugas yang hanya diperuntukkan bagi kemampuan makhluk super. Mereka yang merupakan batu permata menghadapinya juga. Tidak ada kerugian memiliki tubuh yang lebih lemah. Tapi Swordmin, meskipun tidak merasa terlalu kuat, akan membingungkan kebanyakan swordsman, dan membuat mereka tidak yakin bagaimana melanjutkannya. Bahkan elit super tidak berhasil menjinakkannya, dan mereka sering terpengaruh secara negatif olehnya. Ketika orang pertama kali melihatnya, mereka tidak yakin apakah ini benar-benar tanda pedang Kaisar Pedang Suci. Mereka harus meluangkan waktu untuk merasakannya sebelum mereka menyadari betapa menakutkannya hal itu. Otak pedang ini seperti sungai tak berujung. Tekanan yang dipancarkannya menumpuk seiring waktu, dan semakin banyak tekanan yang menumpuk, semakin kuat jadinya. Makhluk sekelas batu permata dapat menontonnya selama beberapa hari dan tanpa terpengaruh. Para elit super bahkan hampir tidak bisa mencapai 10. Mereka terpengaruh setelah beberapa waktu, dan mereka bahkan mungkin menderita cedera.
Dalam beberapa kasus, keyakinan mereka bisa dipatahkan dan pikiran pedang mereka sendiri rusak, kata Sumi. Han Sen mengangguk. Dia berlatih memiliki keterampilan pedang, dan meskipun itu bukan yang terbaik, dia memiliki pemikiran pedang sendiri. Terutama setelah melihat Herswat Six Patas. Sejak saat itu, keterampilan pedangnya telah berkembang menjadi sesuatu yang istimewa. Jika dia terpengaruh oleh Swordmin Kaisar Pedang Suci, itu akan menjadi kerugian besar. Sumi melanjutkan dengan berkata, jangan mencoba menggunakan pemikiranmu sendiri untuk melawan pikiran pedang Kaisar Pedang Suci. Otak pedangnya seperti air, jika kamu menggunakan pemikiran pedang kamu untuk melawannya, itu akan seperti mencoba melawan arus. Semakin banyak kekuatan yang kamu gunakan, semakin banyak tekanan yang diberikan pada kamu. Jika kamu tidak menentangnya, kamu setidaknya bisa bertahan beberapa hari. Jika kamu dengan rela menentangnya, aku khawatir kamu tidak akan bertahan sehari. Hanya dalam beberapa jam, otak pedang kamu mungkin akan rusak dan tidak dapat diperbaiki. Petik 2. Kelihatannya jinak, tapi sebenarnya sombong, kata Han Sen. Yah, itu memang datang dari seorang kaisar generasi pedang, kata Sumi. Han Sen merasakan aliran pendekar pedang dan menyamakannya dengan gelombang pasang surut. Dia berpikir, aku telah berlatih Herswat. Keterampilan pedangku sangat kuat, aku bisa menantang air, tidak pernah menyerah. Melawan Swordmin Kaisar Pedang Suci adalah kesempatan sempurna untuk membuat Herswat aku lebih kuat. Petik 2. Han Sen tahu bahwa Kaisar Perapian telah memintanya pergi ke sana untuk melihat tanda itu sebagai bentuk ujian. Han Sen tidak benar-benar ingin mengajari Sumi, jadi tidak masalah dia harus mengambil jalan memutar ini. Dia tidak terburu-buru untuk memberikan demonstrasi yang mengesankan kepada Kaisar Tungku. Han Sen menggunakan pikiran pedangnya, dan kemudian pikiran pedang tanda yang sebelumnya jinak tiba-tiba mulai membengkak. Semakin kuat Han Sen mendorong pikiran pedangnya, semakin banyak tekanan yang dibawa oleh ahli pedang lain padanya. Itu seperti yang dijelaskan Sumi. Sumi melihat Han Sen menggunakan pikiran pedangnya melawan ilmu pedang Kaisar Pedang Suci, dan dia menjadi sangat bersemangat saat melihat mereka bertarung. Swordmin-nya terlihat seperti Herswat. Namun, pasti ada sedikit perbedaan antara variannya dan varian Six Patas. Kaisar Tungku menyaksikan Han Sen menggunakan pikiran pedangnya. Dia bisa melihat semuanya. Kaisar Tungku pernah bertarung dengan 6 jalan. Dia kalah, tapi pengalaman itu membuatnya sangat familiar dengan skill pedang Six Patas. Ibu Sumi, permaisuri api, mengerutkan kening. Sumi memberitahunya apa yang dia ketahui tentang Swordmin Kaisar Pedang Suci, dan dia masih menggunakan pemikiran pedangnya sendiri untuk melawannya. Dia pemberani, tapi dia terlalu sombong. Dia tidak cocok menjadi guru Sumi. Petik 2. Kaisar Tungku menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu yakin. Meskipun Six Patas Emperor tidak sebaik Holy Sword Emperor, mereka tidak terlalu jauh. Dia menghancurkan diri sendiri dan menjadi kaisar lagi, mulai dari awal. Memulai kembali seperti itu berarti dia mungkin tidak lebih buruk dari Kaisar Pedang Suci sekarang. Jika Han Sen benar-benar berlatih Herswat, bahkan jika dia hanya berhasil mencapai 70% darinya, dia akan sakit pasti bisa melawan kekuatan Swordmin ini tanpa membawa kerusakan pada dirinya sendiri. Petik 2. Jika dia hanya tahu 70%, lalu mengapa tidak meminta Six Patas untuk menjadi gurunya saja? Kata Fire Empress. Tidak mudah untuk menyewa Six Patas. Jika dia tidak menganggap serius Sumi, maka membayarnya tidak ada gunanya. Furnace menggelengkan kepalanya. Sumi memiliki gen hebat kami. Bakat yang dia miliki pasti lebih baik daripada 6 jalan. Jika Sumi tidak cukup baik untuk menjadi muridnya, aku rasa tidak ada orang di Suaka Dewa keempat yang cukup baik untuknya. Fire Empress membuka matanya lebar-lebar. Namun, dia seperti ibu manapun, menganggap putranya adalah yang terbaik. Tekanan yang dibangun pada Han Sen menjadi banyak. Saat dia menggunakan pikiran pedangnya, tanda pedang yang sebelumnya tenang tiba-tiba mulai mengamuk. Han Sen merasa seolah-olah dia telah didorong ke sungai yang deras. Ahli pedang lainnya sedang melawan skill pedangnya, dan dia merasa seolah-olah dia akan diratakan setiap saat. Swordmin tidak semuanya tentang kekuatan murni. Otak pedang memusatkan perhatian pada sensasi pedang. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa kamu rasakan, dan tidak gambarkan. Kamu juga tidak bisa menyentuhnya, karena tidak kokoh. Tetapi jika otak pedang kamu rusak, keadaan bisa menjadi lebih buruk daripada jika kamu mengalami cedera fisik. Ketika kerusakan fisik menimpa kamu, kamu dapat berkonsultasi dengan dokter dan menggunakan obat mereka untuk menyembuhkan. Tetapi jika hatimu yang terluka, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kamu harus menggunakan kemauan kamu sendiri untuk memperbaikinya. Han Sen merasa seolah-olah otak pedangnya seperti baja, tetapi itu mulai turun. Keinginannya digunakan dengan cepat. Jika dia adalah orang dengan kemauan lemah, dia pasti sudah gila. Bahkan pendekar pedang dengan kemauan yang kuat tidak akan bertahan selama ini di bawah oposisi semacam ini. Tapi Han Sen berbeda, Herswat-nya memberinya ilmu pedang yang kuat, dan keinginannya diperkuat oleh Kristaliser. Ahli pedang menakutkan itu tidak bisa mematahkan keinginannya. Tidak peduli seberapa banyak ahli pedang mencoba untuk melanggar keinginannya, Han Sen tidak tergerak.
Sebaliknya, dia membiarkan keinginannya menjadi lebih kuat. Waktu berlalu, dan sejauh ini, 1 jam telah berlalu. Tidak heran dia adalah guru. Dia telah bertarung dengan otak pedang Kaisar Pedang Suci selama 1 jam, semuanya tanpa bergerak. Dia lebih baik dari Super Swordsman itu, Sumi memujinya. Dia bagus, kata Kaisar Tungku. Permaisuri Api dengan dingin berkata, ini baru 1 jam. Jika dia bisa bertahan 12 tahun, dan pikiran pedangnya masih baik-baik saja, maka dia bisa menjadi guru Sumi. Petik 2. Bab 1567, Tanda Pedang, subscribe Penatua. 12 jam. Aku ragu dia akan menjadi manusia jika dia berhasil. Dari semua pendekar pedang super yang telah mencoba, hanya satu yang berhasil bertahan selama 12 jam. Dan orang itu tidak lebih lemah dari 6 jalan. Apa menurutmu Hansen punya peluang? Kaisar Tungku tersenyum masam. Tapi kami membutuhkan seseorang yang berprestasi. Jika tidak, bagaimana kita bisa bahagia dengan pilihan guru Sumi kita? Fire Empress berkata dengan pasti. Kaisar Tungku hanya menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Elit yang kuat seperti itu tidak akan mengajari orang lain, dia yakin. Dia pikir Hansen baik-baik saja, karena dia memiliki kekuatan dan telah mempelajari Hersword Six Paths. Dia akan menjadi pilihan yang bagus untuk guru Sumi. Tetapi Kaisar Tungku tidak akan melakukan apapun yang tidak disetujui Permaisuri Api, jadi keputusan akhirnya ada padanya. Hansen tidak bergerak saat dia bertarung dengan pikiran pedang Kaisar Pedang Suci. Swatmin seperti roda gerindra, tapi itu tidak bisa mengurangi pikiran Hansen. Sebaliknya, itu lebih terasa seperti batu asas seorang bengkel. Tepi yang keras disapu oleh Hansen, membuatnya lebih tajam seiring berjalannya waktu. Jika Swatmin Hansen sebanding dengan baja, proses penggilingan membuatnya berkilau seperti permata yang dipotong dengan baik. Waktu berlalu, dan setelah 6 jam, melihat dia baik-baik saja, Sumi tampak sangat bahagia. Kaisar Perapian harus memberikan pujian lagi, dan dia berkata, anak ini tidak buruk. Sumi punya selera. Dengan kemauan yang kuat dan keterampilan pedang, Sumi pasti akan mempelajari 1 atau 2 hal dengan menerima orang ini sebagai gurunya. Petik 2. Permaisuri Api, melihat Hansen tampil tanpa masalah atau apapun, mendapati dirinya setengah yakin, sebenarnya. Tapi dia masih menahan diri dan berkata, kita baru mencapai titik tengah. Masih terlalu dini bagi kami untuk mengatakan apapun. Petik 2. 2 jam lagi berlalu. Kaisar Perapian sangat yakin dengan hal ini, dan dia berkata, anak ini masih belum bergerak sama sekali. Keinginannya tegas. Menemukan orang lain seperti ini akan sulit. Petik 2. Permaisuri Api juga lebih yakin, tapi dia dengan tenang berkata, masih ada 4 jam lagi. Mari kita lihat apakah dia bisa membuatnya lebih dulu. Petik 2. 2 jam lagi berlalu dan Hansen belum bergerak sama sekali, sama seperti dia belum 10 jam terakhir. Kaisar Tungku dan Permaisuri Api terkejut. Bahkan sekarang, Hansen tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Sepertinya dia tidak terpengaruh oleh Swatmin. Mereka sekarang mengira Hansen bisa dengan aman mencapai tanda 12 jam. Anak aku memiliki mata yang bagus. Menemukan seorang guru seperti ini akan sangat menguntungkan dan bermanfaat baginya. Setiap kali Furnace Emperor berbicara tentang Hansen, nadanya berbeda. Dia telah berpindah dari pengamatan sederhana menjadi persetujuan, dan sekarang dia penuh dengan kekaguman. Dia telah banyak mengubah pandangannya. Permaisuri Api juga tidak terlihat sombong sekarang. Dia menyaksikan arus dengan kaget, dan dia berkata, manusia ini memang berbeda. Dia memenuhi syarat untuk menjadi guru Sumi. Kedua kaisar mengira Hansen dapat dengan mudah mencapai 12 jam, dan pendapat mereka tentang dia mulai menjadi sama. Lebih banyak waktu berlalu, dan setelah 12 jam berlalu, Sumi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan pujian. Guru, kamu sangat istimewa. Selama bertahun-tahun ini, hanya satu orang yang pernah berhasil 12 jam melawan ilmu pedang. Kamu adalah orang kedua yang mencapai ini. Petik 2. Namun, Hansen tidak mendengar apa yang dia katakan. Fokusnya hanya tertuju pada Swatmin. Swatmin menggiling melawan keinginannya, dan selama itu, Swatmin Hansen sendiri telah tumbuh lebih kuat. Tapi setelah beberapa saat, Hansen mulai percaya ada yang tidak beres dengan Swatmin. Dia tidak bisa menggiling pedangnya sendiri lagi, dan Hansen berjalan menuju tanda pedang tanpa menyadarinya. Dia ingin lebih dekat dengannya, sehingga dia bisa merasakannya lebih kuat. Apa yang dia lakukan? Fire Empress menyaksikan Hansen mendekati sasaran. Swatmin Kaisar Pedang Suci selalu tampak jinak, tetapi keadaan menjadi sangat berbeda ketika Hansen semakin dekat. Kaisar Pedang Suci telah mengayunkan pedangnya dan meninggalkan gunung dengan pikiran pedangnya. Dan itu berlangsung sejak kepergiannya. Ahli pedang ini sangat ekstrim. Semakin dekat ke tanda pedang yang kamu dapatkan, semakin intens kamu bisa merasakan kehendak Kaisar Pedang Suci. Itu adalah keyakinan yang dia gunakan untuk mendobrak dimensi. Itu adalah Swatmin yang abadi. Saat itu, banyak elit datang untuk menyaksikan Kaisar Pedang Suci naik.
Banyak dari mereka ingin mengklaim gunung itu untuk diri mereka sendiri setelah itu, tetapi pada akhirnya, Kaisar Perapian yang memilikinya. Dan itu karena orang normal tidak akan berani menyentuh gunung, dan mereka tidak bisa memindahkannya semampu dia. Di dalam SWOT Min, tidak masalah apakah kamu adalah seorang kaisar yang hanya berfokus pada SWOT skill atau bukan, jika kamu hanya menyentuh tanda pedang, kamu akan diserang oleh keinginan yang dibutuhkan untuk menerobos vakum. Surat wasiat kamu akan rusak berat. Alasan para elit tidak dapat mengambil gunung bertanda pedang adalah karena hanya Kaisar Tungku yang memenuhi persyaratan teleportasi melalui Furnace Shelter. Dia teleportasi Furnace Shelter di sekitar kaki gunung. Kemudian, dia bisa membawanya pergi. Sekarang Hansen telah bergesekan dengan SWOT Min selama 12 jam, kemauannya sendiri terbukti jauh terlalu efektif. Itu tidak rusak, jadi dia berani menjelajah lebih dekat ke tanda pedang. Ini terlalu mengejutkan bagi Kaisar Tungku dan Permaisuri Api. Keinginan pemuda ini kuat, itu seperti elit terbaik yang ada. Kaisar Tungku berbicara dengan ekspresi serius. Permaisuri Api tidak mengatakan apa-apa, tetapi cara dia memandang Hansen mengatakan itu semua. Tidak ada lagi penghinaan, hanya kejutan. Hansen mendekati tanda pedang dan merasakan SWOT Min menjadi lebih kuat. Otak pedangnya menjadi lebih tajam, dan keinginannya menjadi lebih kuat. Dia berada 100 meter dari tanda pedang saat dia melambat. Tapi setiap langkah begitu pasti, tidak ada keraguan yang menyertai satu langkah pun. Seluruh tubuh Hansen tampak seperti pedang tajam. Seolah-olah dia memecahkan air saat dia maju menuju celah. Akhirnya, Hansen melangkah ke gunung dan menyentuh tandanya. Ledakan. SWOT Min yang tak ada habisnya datang ke Hansen seperti aliran sungai yang tak terbatas tanpa henti. Rasanya seperti menempatkan pikiran pedang Hansen ke sungai waktu untuk tetap dicuci selamanya. Wajah Kaisar Tungku dan Permaisuri Api berubah. Mereka tidak berharap Hansen mendekati gunung dan menggunakan tangannya untuk menyentuh tanda pedang secara fisik. Tanda itu telah ditinggalkan oleh seorang elit yang setengah jalan menjadi dewa. Dia sedang naik ke tempat suci kelima ketika ini terjadi, dan bahkan surat wasiat seorang kaisar akan rusak jika mereka menyentuhnya. Keinginan Hansen kuat, tapi ada kemungkinan dia akan rusak dengan menyentuhnya. Jika dia melakukannya dengan buruk, keinginannya akan hancur dan tidak pernah kembali. Oh tidak, perut Kaisar Tungku jatuh. Dia sangat puas dengan skill Hansen, dan sayang sekali jika manusia dihancurkan di sana. Tidak mudah bagi Sumi untuk menemukan guru yang berprestasi seperti itu. Permaisuri Api menghela nafas. Dia setuju Hansen memiliki kekuatan yang cukup, tetapi dia tidak pernah berpikir dia akan cukup sembrono untuk pergi dan menyentuh sasaran. Itu pasti menyakitkan. Permaisuri Api hanya berharap dia tidak akan rusak parah untuk mengajari Sumi. Bab 1568, SWOT Min patah. SWOT Min yang tak ada habisnya terus berlari melawan keinginan Hansen, dan bahkan Hansen merasa sulit untuk menahannya. Dia merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam jurang, di mana harapan dan kekuatan hidup hilang selamanya. Jika orang lain berada di posisinya, keinginan mereka akan hancur. Mereka akan menyerah. Tapi Hansen tidak tahu apa artinya menyerah. Di bawah tekanan itu, pikirannya masih sekeras baja, dan dia berpegang teguh pada sedikit keyakinan yang dia miliki. Di saat seperti ini, kesuksesan tidak dicapai melalui kekuatan. Ini juga bukan tentang bakat. Itu semua ditentukan oleh kepribadian seseorang dan pengalaman sebelumnya yang telah membentuk mereka. Jika kepribadian mereka lemah, tidak peduli seberapa halus keterampilan mereka, keinginan mereka akan hancur. Ini bahkan berlaku untuk elit super. Bahkan dengan pikiran yang sangat kuat, sulit untuk bertahan dari kekuatan semacam ini. Hansen adalah orang dengan kemauan yang kuat, dan dia telah mengadopsi kepribadian keras kepala yang mendefinisikan orang tuanya. Namun meski begitu, di bawah tekanan SWOT Min, cengkeraman dan kemauannya mulai berkurang. Kaisar Tungku dan Permaisuri Api melihat ekspresi Hansen berubah, dan mereka berkeringat dingin. Mereka tahu ini berita buruk. Hansen mungkin tidak bisa menahan kekuatan konstan lebih lama lagi, dan pikiran pedangnya dan kemauannya bisa segera lemas dan hancur. Kaisar Tungku dan Permaisuri Api berteleportasi ke taman. Mereka berencana menarik Hansen dari tanda pedang. Tapi sebelum mereka bisa mencoba, otak pedang Hansen melonjak seperti gunung berapi yang meletus. Kekuatan yang dibebankan dari otak pedang Hansen untuk menekan pikiran pedang dari gunung itu sendiri. Bagaimana ini mungkin? Fire Empress dan Furnace Emperor membeku karena terkejut. Mereka tidak percaya apa yang dilihat mata mereka. Seorang manusia yang bahkan tidak terlihat kelas super memiliki pemikiran pedang yang mampu menekan pikiran pedang Kaisar Pedang Suci. Mereka merasa seolah-olah dunia sedang berubah tepat di bawah kaki mereka. Mereka membeku di tempat, tidak yakin apa yang sebenarnya mereka lakukan. Sumi sangat bersemangat saat ini, dan dia berkata, SWOT Min guru sangat kuat. Aku tidak berpikir aku bisa menemukan siapapun dengan pikiran pedang yang lebih kuat darinya. Bahkan Six Patas Emperor tidak bisa mengimbangi kinerja ini. Petik 2. Namun, Hansen merasa tidak enak. Ketika SWOT Min-nya hampir hancur, Black Crystal Armor yang tertidur tiba-tiba melepaskan sebagian keinginan tambahan langsung ke SWOT Min untuk mendukungnya.
Saat itulah otak pedang Hansen meledak seperti orang gila, tanpa kendali apapun. Itu memungkinkannya untuk menyingkirkan pikiran pedang Kaisar Pedang Suci. Dia bahkan mampu menekan Swordmin seluruh gunung. Tapi kemauan yang datang dari Black Crystal Armor terlalu kuat, dan ketika itu memasuki pikiran pedang Hansen, dia hampir tidak dapat menerima semuanya. Untungnya, Hansen memiliki kepribadian dan kemauan yang kuat. Dia membuat keputusan terbaik yang dia bisa dalam waktu singkat yang dia harus putuskan. Dia menggunakan pikiran pedangnya untuk memperkuat keinginan itu. Meskipun itu sulit, terutama karena fakta bahwa Swordmin Hansen lemah dan keinginan meningkatkan kuat, keinginan Hansen sendiri juga kuat. Keinginan meningkatkan akan menerimanya, jadi itu bisa berasimilasi dengan Swordmin Hansen dan memungkinkan peningkatan kekuatan yang mulus. Saat kemauan tambahan itu menyempurnakan dirinya sendiri di dalam pikiran pedang Hansen, itu menjadi lebih kuat. Ledakan. Di bawah pengaruh kuat dari Swordmin, gunung itu terpisah. Itu dipotong menjadi dua dan dibuka lebar-lebar. Ilmu pedang Kaisar Pedang Suci memudar, dan yang tersisa hanyalah milik Hansen. Kaisar Tungku dan Permaisuri Api merasakan mulut mereka jatuh. Tapi mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya membeku seolah membatu. Ilmu pedang Kaisar Pedang Suci telah dipatahkan oleh Hansen. Sulit dipercaya. Luo Yu, Luo Hui, Luo Li, dan Jia Xidao telah menunggu di alun-alun selama 2 hari. Tapi Hansen belum kembali. Luo Hui mengeluh, Hansen terlalu sombong. Kita adalah orang yang lebih tua, jadi mengapa dia meninggalkan kita di sini? Petik 2. Ini bukan penampungan pembunuh dewa, dan ini juga bukan wilayahnya. Dia tidak bisa mengontrol apapun di sini. Tunggu sebentar lagi, kata Luo Li. Ya, kami beruntung masih bernapas. Tunggu sebentar, kata Jia Xidao. Luo Yu mulai mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa, gerbangnya terbuka. Kedua binatang putih itu melangkah ke kedua sisi saat seseorang keluar. Apakah He akhirnya keluar? Kelompok mereka melihat-lihat. Memang Hansen yang melangkah keluar. Luo Li ingin meneriakkan nama Hansen, tapi dia menutup mulutnya saat melihat orang-orang di sekitarnya. Wajah Luo Yu dan Luo Hui berubah. Orang-orang yang berjalan keluar bersama Hansen adalah Kaisar Tungku dan Permaisuri Api. Mereka berdiri di sampingnya, dengan Sumi mengikuti mereka dari belakang. Guru Han, tolong ajari Sumi dengan baik. Pukul dia jika perlu. Perlakukan dan pikirkan dia seperti kamu memperlakukan anak kamu sendiri, kata Permaisuri Api. Ya, Guru Han, beritahu kami jika ada yang kamu butuhkan. Kami akan mencoba mengakomodasi kebutuhan kamu dengan cara apapun yang kami bisa. Kaisar Tungku berbicara dengan penuh semangat. Luo Li, Luo Yu, dan Luo Hui membeku karena terkejut. Mereka tidak percaya apa yang dilihat mata mereka. Kaisar Tungku dan Permaisuri Api adalah roh tingkat atas dari tempat suci Dewa keempat, namun mereka bersikap ramah dan sangat menghormati Hansen. Sulit membayangkan bagaimana manusia bisa mendapatkan orang-orang seperti Kaisar Tungku dan Permaisuri Api memperlakukan mereka seperti itu. Bahkan Luo Haitang tidak bisa melakukannya. Jangan khawatir, aku akan mengajarinya. Tapi seberapa banyak dia belajar tergantung pada bakat dan usahanya, kata Hansen. Kamu benar, Guru Han. Jika Sumi hanya bisa belajar sedikit darimu, kamu bisa menganggap kami puas, kata Kaisar Tungku. Permaisuri Api berkata, terserah Sumi berapa banyak yang bisa dia pelajari darimu. Meskipun dia hanya belajar sedikit darimu, itu sudah cukup baginya. Petik 2. Jia Xidao dan yang lainnya semuanya membeku. Kedua roh yang kuat itu tidak terdengar seperti Kaisar sama sekali. Tidak seperti yang dibayangkan manusia. Mereka tampak seperti orang tua yang baik yang hanya mencoba menjadi guru yang baik untuk anak mereka. Apa dia benar-benar sekuat itu? Luo Li bingung. Dia tahu Hansen kuat, tetapi dia merasa sulit untuk percaya bahwa dia sekuat itu. Bahkan Kaisar berbicara dengannya dengan baik. Dia berharap anaknya sendiri suatu hari bisa belajar di bawah sayapnya. Otak Luo Hui dan Luo Yu kosong. Mereka tidak bisa memberikan reaksi. Ketika mereka keluar dari Furnace Shelter bersama Hansen, mereka masih merasa seolah-olah berada dalam mimpi dan tidak ada yang nyata. Bab 1569, Hadiah Keluarga Luo. Sumi mengikuti Hansen keluar dari Furnace Shelter. Dia akan bepergian bersamanya sebagai murid. Hansen tidak pandai mengajar, tetapi bahkan jika dia hanya meluangkan waktu untuk mengajari Sumi beberapa keterampilan aliansi, itu sudah cukup. Dibandingkan dengan pendidikan manusia, apa yang diterima roh adalah sampah. Roh bisa hidup selamanya, jadi mereka bisa belajar apa yang mereka inginkan kapanpun mereka mau. Tidak perlu efisiensi dan penjadwalan yang tepat. Manusia tidak seperti itu, tentu saja. Pada zaman kuno, dikatakan bahwa manusia jarang melihat usia 70 tahun. Itu dianggap usia yang sangat tua, tetapi kemampuan belajar manusia menurun setelah usia 30 tahun. Oleh karena itu, prinsip inti kemanusiaan adalah perlunya belajar secara efektif dan tepat waktu. Manusia selalu berusaha mencari cara terbaik untuk belajar dan menyerap ilmu dalam waktu sesingkat mungkin.
Ada banyak cara berbeda untuk belajar, tetapi semuanya sangat terorganisir. Ini sangat penting di zaman kuno. Tidak peduli apakah seseorang pergi ke sekolah umum atau pergi ke balai bela diri pribadi, pendidikan yang mereka terima telah disempurnakan selama ribuan tahun. Itu jauh lebih baik dari apapun yang pernah diterima Roh. Hansen tidak berpikir akan sulit untuk mengajar Sumi. Dia meminta Ai untuk merumuskan rencana dan kursus pendidikan untuk Sumi juga. Ada manusia di Furnace Shelter, tapi tidak ada yang benar-benar mendengarkan mereka. Sumi tentu tidak akan melakukannya, terutama karena dia adalah kelas kaisar. Dia tidak pernah meluangkan waktu untuk mempelajari bagaimana manusia belajar. Apa yang diberikan Hansen kepadanya semuanya baru. Itu membuatnya terpesona, dan dia berusaha keras untuk belajar sekeras yang dia bisa. Luo Li, Luo Yu, dan Luo Hui tampak aneh. Mereka mengira metode pengajaran Hansen sangat membosankan dan biasa-biasa saja. Mereka mengharapkan dia untuk mengajari Sumi sesuatu yang agung dan kuat. Setelah melihat ini, mereka bertanya-tanya mengapa Sumi sangat menghormatinya. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Kaisar Tungku dan Permaisuri Api memperlakukan Hansen dengan sangat baik. Tapi tetap saja, mereka menyimpan pikiran mereka untuk diri mereka sendiri. Mereka agak takut pada Hansen, dan mereka tidak ingin mengkritiknya. Hansen, kenapa kamu tidak datang ke penampungan pembunuh dewa bersama kami? Setelah mereka meninggalkan lembah pasir, Luo Li mengundang Hansen untuk kembali bersama mereka. Aku akan kembali ke tempat penampungan aku sendiri. Hati-hati, Hansen bukanlah penggemar keluarga Luo, jadi dia tidak ingin bertahan lama dengan mereka. Dia membawa rubah perak, Sumi, dan yang lainnya untuk pergi bersamanya. Jia Xidao tahu hubungan keluarga Luo dengan Hansen sedang tegang. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu, tapi dia berpikir, sulit untuk membedakan seluk-beluk gen. Aku khawatir keluarga Luo akan jatuh, dan ketika itu terjadi, keluarga Han akan bangkit untuk menggantikan mereka. Mungkin Hansen suatu hari akan menjadi lebih baik dari Luo Haitang sendiri. Sepertinya balai bela diri tinju besi perlu berubah bentuk untuk mengakomodasi perubahan yang akan datang. Petik 2. Hansen membawa Sumi bersamanya ke tempat penampungannya. Tamu barunya adalah roh super generasi kedua, jadi tidak ada makhluk atau roh yang memberi mereka masalah dalam perjalanan pulang. Hansen tidak kembali ke kehancuran Tuhan, dan Sumi memberitahu mereka bahwa tempat itu sekarang sudah ditutup. Butuh beberapa dekade sebelum dibuka kembali. Little Lion King telah kembali ke Lion Mountain, jadi tidak ada gunanya kembali ke sana. Apa itu kaktus kristal di lembah pasir? Hansen bertanya pada Sumi. Sumi tersenyum dan berkata, itu adalah makhluk super. Ini bukan yang normal, dan sebenarnya disebut jarum kaktus. Orang tua aku menghabiskan banyak waktu untuk mencoba mengklaimnya, sehingga bisa menjaga dan melindungi tempat penampungan. Cabang kaktus kristal yang kamu hancurkan pada awalnya hanyalah ilusi. Itu tidak mempengaruhi makhluk yang sebenarnya. Kecuali jika kamu menemukan tubuh aslinya dan membunuhnya, ia hanya dapat terus memanggil ilusi seperti itu. Ilusi semuanya kuat, seperti makhluk super juga. Itu akan menjadi sekutu yang kuat. Petik 2. Itu memang makhluk super yang sangat kuat. Itu tidak terdengar lebih lemah dari makhluk super yang mengamuk. Sebenarnya, Hansen memujinya. Ya, jika tidak, aku rasa orang tua aku tidak akan mengerahkan upaya sebanyak yang mereka lakukan saat mengklaimnya. Sumi berbicara tentang ini dengan bangga. Mereka kembali ke penampungan bayangan tidak lama kemudian, dan Hansen menempatkan Sumi di sana. Hansen kemudian memanggil domba murah dan sapi hijau untuk memberinya sitrep di tempat penampungan, sehingga dia bisa belajar bagaimana keadaannya dan jika ada peristiwa penting yang terjadi saat dia tidak ada. Bosman, bersama kami di sini, tempat perlindungan ini baik-baik saja. Domba murah terus memuji dirinya sendiri dan memberitahu Hansen seberapa baik penampilannya. Dan dia benar-benar melakukannya dengan baik. Dia telah melakukan pekerjaan dengan baik saat Hansen pergi dan menjaga semuanya tetap beroperasi. Hansen merasa puas. Red Pony masih di taman, tapi kucing 9 kehidupan telah pergi. Kemana perginya, Hansen tidak tahu, tapi tidak pernah kembali. Gu Qingcheng dan Elysian Moon tetap nyaman di penampungan, dan sepertinya mereka tidak tertarik dengan konsep pergi. Gu Qingcheng jarang meninggalkan tempat penampungan, tapi Elysian Moon sering melakukannya. Dia kembali dari waktu ke waktu, tetapi dia tidak pernah berkomunikasi dengan Hansen. Dia akan selalu kembali dan kembali ke sisi Gu Qingcheng. Hansen ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Gu Qingcheng dan melihat apakah dia adalah nomor 4 yang disebutkan dalam buku harian, tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia memutuskan untuk kembali ke aliansi terlebih dahulu. Dia ingin melihat keluarga dan putranya. Hansen telah pergi untuk waktu yang lama, dan dia sangat merindukan mereka. Sayang sekali, Little Flower terlalu muda dan tidak bisa pergi ke penampungan. Dan aku tidak memiliki cukup kekuatan untuk memastikan Ji Yanran bisa menjadi setengah dewa dengan aman. Seluruh keluarga bisa berburu makhluk bersama jika kita semua ada di sini, dan kita akan lebih sering bertemu. Hansen menghela nafas. Namun, ketika dia pulang, Hansen mengira ada sesuatu di atmosfer yang memburuk.
Luolan dan Ji Yanran sudah berada di sana menunggunya, dan ketika mereka melihatnya, mereka memandangnya seolah-olah dia adalah seorang penjahat. Apa ada yang terjadi? Han Sen bertanya dengan cepat. Tidak ada yang terjadi, tapi kamu punya masalah besar. Luolan memandang Han Sen seolah-olah dia adalah seorang hakim, dan dia berbicara dengan keseriusan yang mengkhawatirkan. Masalah apa yang aku miliki? Han Sen tidak mengerti. Kamu pergi ke penampungan pembunuh dewa. Luolan bertanya. Han Sen mengangguk. Aku sedang dalam perjalanan. Karena urusan bisnis, aku harus pergi. Tapi jangan khawatir, aku belum menjalin hubungan apapun dengan mereka. Selesai. Terlihat sangat marah, Luolan menunjuk ke kotak hadiah di atas meja. Dia berkata, jika tidak terjadi apa-apa, lalu mengapa kekeras kepalaan tua mengirim semua ini ke sini? Keras kepala tua, maksudmu Luo Haitang, apa yang dia kirim ke sini? Apakah dia ingin mengajari Han Yan beberapa keterampilan yang mengerikan lagi? Aku beritahu kamu, dia seharusnya tidak mempelajari hal itu. Itu akan membahayakan umurnya, kata Han Sen cepat. Luolan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah camilan favoritku. Setelah bertahun-tahun, dia masih ingat. Kamu lebih baik memberitahu aku apa yang kamu lakukan dengannya. Tidak mungkin keras kepala tua akan mengakui aku dan meminta Luo Li untuk menyampaikan hal-hal ini. Luo Li membawanya, tapi ada beberapa item di sana yang tidak dia ketahui. Itu pasti idenya. Petik 2. Luolan berkata dia tidak akan pernah kembali untuk melihat keluarga Luo lagi, tapi ketika Luo Haitang mengiriminya barang-barang itu membuatnya merasa aneh. Dia tersentuh sekaligus bingung. Setelah bertahun-tahun, Luo Haitang akhirnya mengerti. Dia tidak datang, tapi barang-barang yang dia masukkan jelas sangat berarti. Luolan tidak percaya seseorang dengan kepribadian Luo Haitang akan melakukan ini. Tapi Luolan khawatir Han Sen telah mengorbankan sesuatu yang memicu gerakan itu. Bab 1570, nomor 4. Han Sen sendiri terkejut. Meskipun dia telah melihat Luo Haitang di penampungan pembunuh dewa, dia tidak menyetujui permintaan pria itu atau memberinya apapun. Jadi, mengapa orang tua itu mengirim hadiah? Sepertinya dia benar-benar ingin menjalin kembali hubungan dengan Luolan. Tapi mengingat kepribadian Luolan, Han Sen tahu seperti apa Luo Haitang. Sudah bertahun-tahun sejak dia melihatnya, dan tidak ada SMS atau bentuk komunikasi saat itu. Jika dia benar-benar ingin mengiriminya sesuatu, dia punya banyak waktu untuk melakukannya. Tidak harus hari itu, sepanjang hari. Sekarang dia telah mengirim sesuatu, itu jelas ada hubungannya dengan dia baru saja bertemu Han Sen. Bu, aku tidak melakukan apapun untuknya. Aku tidak setuju dengan apapun. Han Sen melanjutkan dengan menceritakan kisah bagaimana dia bertemu Luo Haitang. Kamu menghindari telapak tangannya. Luolan menatap Han Sen dengan mata terbuka lebar. Dia tampak seperti sedang shock. Aku juga tidak mempelajari sutra langit yang dipalsukan. Tapi kamu tahu bahwa aku tahu tentang itu dan apa yang diharapkan. Apakah ada yang salah dengan fakta bahwa aku berhasil menghindarinya? Han Sen merasa tidak ada masalah. Tidak, tidak ada yang salah. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Luolan sangat senang mendengarnya. Dia meletakkan jarinya di pipi Han Sen dan mengusapnya. Anakku yang baik, kamu benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik. Apa artinya? Han Sen tampak bingung, tidak sepenuhnya yakin apa yang baru saja terjadi. Dia sangat jarang melihatnya sebahagia ini. Tidak ada, itu saja bagus, itu saja. Luolan tersenyum dan pergi, tidak benar-benar menjawab pertanyaan Han Sen. Han Sen beristirahat di rumah selama 2 hari lagi sebelum kembali ke Suaka. Ketika dia kembali, dia langsung pergi ke kamar Gu Qingcheng. Saat dia hendak mengetuk pintu kamarnya, dia mendengar suara Gu Qingcheng berkata, masuk, pintunya tidak terkunci. Han Sen dengan ringan membuka pintu. Gu Qingcheng ada di depan meja, menggambar dengan pena tua. Han Sen belajar tentang apa yang dia lakukan dalam pelajaran sejarah, itu kaligrafi. Dia menggunakan pena kuas, alat yang dibuat oleh manusia purba untuk menulis. Mereka tidak benar-benar digunakan lagi. Sedikit yang masih ada biasanya digunakan oleh seniman untuk beberapa tugas aneh. Dia tidak menyangka Gu Qingcheng akan mencintai mereka seperti itu. Han Sen tidak terlalu mahir dalam seni, tetapi dia tahu bahwa dia pasti sudah banyak berlatih menggambar dengan tingkat bakat yang dimilikinya. Gu Qingcheng menurunkan penanya. Dia meluangkan waktu sejenak untuk mengagumi karya seninya sendiri sebelum bertanya, mengapa kamu mencari aku? Han Sen tersenyum dan kemudian berkata, aku bertemu seseorang yang memberitahuku beberapa hal liar tentangmu. Aku tidak tahu apakah dia pembohong, jadi aku ingin menanyakan kebenaran tentang hal-hal yang dia katakan tentang kamu ini. Petik 2. Oh, apa yang dia katakan tentang aku? Gu Qingcheng memandang Han Sen seolah rasa ingin tahunya terusik. Han Sen telah menentukan bagaimana dia akan mendekati percakapan ini dalam pikirannya. Sekarang, dia tersenyum dan berkata, dia bilang kamu membunuh Ci Kejam. Apakah itu benar atau salah? Petik 2. Gu Qingcheng mengerutkan kening dan berkata, mungkin. Aku tidak ingat, aku telah membunuh banyak makhluk dalam hidup aku. Petik 2. Cruel Ci adalah makhluk super setengah dewa yang terkenal.
Jika kamu membunuh orang seperti itu, kamu tidak akan lupa, bukan? Han Sen tidak percaya padanya. Aku benar-benar baru saja lupa. Mengapa aku berbohong tentang ini? Kata Gu Qingcheng, dengan bibir terangkat. Han Sen berpikir jika Gu Qingcheng ingin berbohong, dia hanya akan mengatakan ya atau tidak. Dia tidak tahu persis dari jawaban yang dia berikan. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengingatnya. Dia mengatakan banyak hal lain. Dia bilang kau meminum kencing binatang giok untuk menghindari kematian karena kehausan di gurun dan Han Sen akan mengatakan beberapa pernyataan serupa, tapi sebelum dia selesai berbicara yang pertama, wajah Gu Qingcheng berubah. Mustahil, tidak ada yang tahu tentang itu. Bagaimana kamu tahu? Gu Qingcheng menatap Han Sen seolah-olah dia telah melihat hantu. Kamu benar-benar melakukan ini, lalu apakah kamu bersembunyi di dalam hunting telur Sky Beast dan akhirnya diduduki oleh hunting Sky Beast selama sebulan penuh? Han Sen bertanya. Mustahil, tidak ada yang tahu tentang ini. Dari siapa kamu mendengarnya? Wajah Gu Qingcheng berubah. Dia berlari di depannya dan meraih lengan bajunya. Aku bilang aku bertemu seseorang, bukan? Dia memberitahu aku hal-hal ini, mengatakan bahwa dia melihat kamu melakukan tindakan ini. Aku pikir dia berbohong. Aku tidak tahu dia mengatakan yang sebenarnya. Han Sen terkejut sekaligus bahagia. Dia sekarang yakin Gu Qingcheng adalah nomor 4 di buku harian itu. Mustahil. Ketika aku melakukan hal-hal ini, manusia bahkan tidak tahu apa itu kapal uap. Siapa yang bisa melihatku? Gu Qingcheng tampak kesal. Han Sen membeku. Matanya terbuka lebar saat dia menatapnya, dan dia berkata, kapal uap. Itu adalah sesuatu dari zaman kuno. Apakah kamu berada di tempat kudus sejak dulu? Petik 2. Han Sen tidak percaya apa yang dia dengar, tetapi Gu Qingcheng tanpa disadari telah membuktikan apa yang ingin dia ketahui. Gu Qingcheng mengerutkan kening saat dia menatapnya. Dia berkata, kamu benar. Aku dari era itu. Aku berada di tempat kudus bahkan selama zaman kuno. Katakan padaku siapa yang memberitahumu hal ini. Ketika aku melakukan hal-hal ini, manusia tidak dapat muncul di tempat suci. Mereka seharusnya tidak bisa melihatku. Petik 2. Tidak mungkin. Saat itu, tidak ada teleporter. Bahkan tidak ada generator. Bagaimana kamu bisa masuk ke tempat kudus? Kamu bercandakan. Han Sen mendengar setiap kata, tapi dia sulit mempercayainya. Apakah sepertinya aku sedang bercanda? Gu Qingcheng berkata dengan dingin. Tapi itu tidak benar. Bahkan jika kamu memasuki tempat penampungan, itu akan terjadi setidaknya 10.000 tahun yang lalu. Bahkan sebagai setengah dewa, umur beberapa ratus tahunmu seharusnya sudah lama berakhir. Bagaimana kamu hidup begitu lama? Petik 2. Gu Qingcheng telah mengakui sesuatu yang sangat aneh. Dia tidak percaya. Aku tidak peduli jika kamu percaya atau tidak. Aku hanya ingin kamu memberitahu aku siapa yang memberitahu kamu tentang hal ini. Wajah Gu Qingcheng tampak redup. Rasa dingin merambat di punggungnya. Hal-hal yang telah dia lakukan adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh manusia lain. Hal-hal yang dibicarakan Han Sen adalah peristiwa yang dia yakini tidak akan diketahui orang lain. Roh dan makhluk juga tidak mungkin tahu. Sekarang Han Sen mengatakan ini, itu cukup membuatnya takut. Jika seseorang mengetahui tentang hal-hal ini, maka itu berarti seseorang telah mengawasinya di zaman dahulu dan bahkan hingga sekarang. Ini adalah hal yang cukup menakutkan untuk dipelajari. Adakah cara bagimu untuk membuktikan kepadaku bahwa kamu berasal dari zaman kuno? Han Sen melihat bahwa dia sebenarnya tidak bercanda. Dia memiliki sejumlah pertanyaan berbeda yang ingin dia tanyakan padanya. Bab 1571, Qigong, Subscribe Penatua. Tidak masalah jika aku bisa atau tidak. Jika kamu tidak mempercayai aku, anggap saja aku tidak percaya. Tapi katakan saja padaku siapa yang memberitahumu hal-hal ini. Gu Qingcheng mengenal Han Sen, dan dia tahu tidak mungkin Han Sen yang melihat peristiwa itu. Seseorang pasti memberitahunya. Jadi, Gu Qingcheng tidak punya alasan untuk curiga tentang apa yang dia katakan padanya. Aku tidak yakin. Aku bertemu seseorang, tetapi aku tidak tahu apa-apa tentang dia. Aku tidak pernah melihatnya lagi. Setelah itu, Han Sen tidak tahu siapa orang itu, jadi dia tidak bisa memberitahunya. Gu Qingcheng mengerutkan kening dan menatap Han Sen. Dia tidak percaya apa yang dia katakan. Lagi pula, mengapa beberapa orang asing secara acak menceritakan padanya cerita seperti itu? Han Sen terus berbicara tentang hal-hal yang tidak penting, sekarang ingin menyelinap pergi. Dia setidaknya telah mengkonfirmasi bahwa Gu Qingcheng adalah nomor 4 yang sulit dipahami. Tetapi jika Gu Qingcheng adalah manusia yang pernah berada di tempat perlindungan di zaman kuno, seperti yang baru saja dia katakan, bagaimana dia bisa masuk? Dan bagaimana dia masih hidup setelah sekian lama berlalu? Ada hal lain yang juga membingungkan Han Sen. Jika nomor 4 adalah nomor yang baru saja ditulis oleh pengamat, apakah itu berarti nomor lainnya adalah manusia juga? Jika mereka manusia, bagaimana angka-angkanya ditentukan? Jika nomor itu diberikan atas perintah masuk ke tempat suci, maka itu berarti 3 sudah datang sebelum dia. Tentu saja, ini semua hanya tebakan. Angka-angka itu bahkan mungkin tidak mewakili manusia.
Kamu boleh pergi, tapi kamu perlu menjelaskan sesuatu untukku dulu. Gu Qingcheng berlari ke pintu dan memblokir pintu keluar, melarang Han Sen pergi. Han Sen memandang Gu Qingcheng. Dia pikir apa yang dia katakan cukup bisa dipercaya. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia pikir dia aneh. Dia tidak pernah mengira dia cocok dengan dunia ini. Nama Gu Qingcheng sendiri adalah nama yang agak kuno. Itu sama sekali bukan nama manusia modern. Dan beberapa dari perilakunya membuat Han Sen merasa aneh. Dia misterius dan sangat cantik, dan itu sendiri aneh. Menjadi berbeda mungkin sesuatu yang diharapkan, kalau begitu. Sekarang dia memikirkannya, Gu Qingcheng juga tidak terlihat seperti manusia modern. Aku bisa memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui, tapi pertama-tama, aku ingin kamu memberitahuku siapa kamu, kata Han Sen pelan. Aku sudah memberitahumu, kaulah yang memilih untuk tidak mempercayaiku, kata Gu Qingcheng. Bahkan jika aku yakin kamu adalah manusia purba, kamu harus memiliki identitas sejarah. Saat itu, manusia dipisahkan oleh negara. Kamu berasal dari negara mana? Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Apa yang paling ingin diketahui Han Sen adalah bagaimana dia berhasil memasuki tempat suci. Dia takut dengan menanyakannya secara langsung, dia tidak akan menerima jawaban. Pertama, dia harus menguji air. Gu Qingcheng memandang Han Sen dengan keraguan aneh, tapi menjawab, aku dari negara bagian Chu. Aku adalah seorang Qigong Caster. Petik 2. Qigong Caster, kamu berasal dari faksi mana? Han Sen bertanya dengan sopan. Itu bukan urusanmu, jawab Gu Qingcheng. Bagaimana kamu bisa masuk ke tempat kudus? Han Sen bertanya. Jika aku menjawab pertanyaan ini, kamu harus memberitahu aku siapa yang memberitahu kamu semua hal itu. Gu Qingcheng menatap langsung ke Han Sen ketika dia mengatakan ini. Oke, itu kesepakatan, Han Sen setuju. Tanpa ragu, Gu Qingcheng berkata, aku dari negara bagian Chu, tapi aku berlatih di laut. Suatu ketika aku kembali mendarat dengan perahu aku, pusaran aneh muncul. Aku jatuh ke dalamnya, dan ketika aku sadar, aku berada di tempat kudus. Petik 2. Di planet mana pusaran itu? Dan di mana? Han Sen bertanya. Itu informasi yang tidak berguna. Aku meninggalkan tempat suci berkali-kali untuk mencari pusaran, tetapi aku tidak belajar apa-apa. Aku bahkan telah menggunakan kapal selam yang kuat untuk mencari di bawah air. Yang aku temukan hanyalah laut biasa dan tidak ada lagi yang istimewa, kata Gu Qingcheng. Han Sen mengangguk. Menurut apa yang kamu katakan, jika kamu berasal dari negara bagian Chu, sudah puluhan ribu tahun. Bagaimana kamu bisa hidup begitu lama? Petik 2. Aku sudah bilang, aku telah menjawab pertanyaan awal kamu, dan sekarang giliran kamu untuk menjawab pertanyaan aku. Menjawab pertanyaan aku, siapa yang memberitahumu hal ini? Kata Gu Qingcheng. Han Sen mengeluarkan sebuah buku dan menunjukkannya padanya. Tapi itu bukan buku harian yang dia temukan di ruang kontrol. Itu adalah salinan yang dia buat. Bagian nomor 4 ada di sana, sementara dia meninggalkan yang asli di rumah. Inilah mengapa Han Sen tidak segera menemuinya. Gu Qingcheng mengambil buku itu dan membukanya dengan kebingungan. Setelah melihatnya, wajahnya berubah. Dia membalik-balik buku itu dengan sangat cepat dan segera tampak sakit. Siapa orang ini? Gu Qingcheng menutup buku itu dan menatap Han Sen. Dia terlihat sangat marah, dan merinding naik turun di kulitnya setelah membaca semua keluhan. Dari apa yang dia tanyakan, sepertinya sesuatu yang dia tidak pernah berpikir akan diketahui sekarang telah terbuka untuk dilihat semua orang. Dia merasa telanjang. Aku tidak tahu penulisnya, tapi aku menyalinnya dari buku yang aku temukan di Guts Ruin. Han Sen selanjutnya menceritakan apa yang terjadi. Gu Qingcheng tidak terlalu yakin dengan kisah itu. Dia menatapnya cukup lama, dia ingin menemukan kebenaran dari wajahnya, tetapi dia kecewa. Jika yang kamu katakan benar, pasti ada lebih banyak angka. Setidaknya harus ada 3 lagi, kata Gu Qingcheng sambil berpikir. Ya, tapi tidak banyak tentang mereka. Hanya 2 kalimat, kaulah fokus rekaman itu. Han Sen tersenyum. Biarkan aku melihat bagian lainnya. Gu Qingcheng mengulurkan tangannya. Oke, tapi kamu perlu memberitahuku bagaimana kamu bisa hidup selama ini. Han Sen berkedip. Gu Qingcheng tidak ragu-ragu, dan sepertinya dia baru saja memikirkan sesuatu. Dia harus mengkonfirmasi pikirannya dan berkata, aku telah berada di sini selama belasan tahun ketika aku menjelajahi kehancuran Tuhan. Aku merah tempat yang aneh dan terjebak di sana. Rasanya seperti waktu yang singkat, mungkin beberapa bulan. Tetapi ketika aku keluar, teleporter di tempat penampungan yang sebelumnya tidak tersedia untuk digunakan, sekarang berfungsi. Aku menggunakan salah satunya untuk meninggalkan tempat suci, dan kemudian aku mengetahui bahwa puluhan ribu tahun telah berlalu. Petik 2. Mengatakan ini, Gu Qingcheng kemudian memikirkan sesuatu yang cukup menjengkelkan. Dia menatap Han Sen dengan muram dan berkata, tidak lama setelah aku kembali ke aliansi, aku bertemu pembohong kamu. Aku bertemu dengan kakek buyut kamu. Petik 2.
Hansen bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika seseorang yang terlantar dari masa lalu bertemu dengan seorang pembohong. Tempat yang kamu tuju, apakah ada banyak mesin kristal? Hansen bertanya.